Anda kembali di interupsi bersama saya, Yanufus. Saya ke Pak Adnan. Pak, tadi dikatakan oleh Bang Rifai bahwa kemungkinan besar hakim akan menolak pra-peradilan Dr. Tifa. Kemungkinan itu ada, kemungkinan diterima juga ada ya. Nah, saya ingin kembali kepada putusan sela dulu ya, supaya bisa menyampaikan bahwa sebetulnya status hukum Bu Tifa ini apa? Setelah adanya putusan sela yang mengatakan batal demi hukum atau nitih van recht verhoog ya, atau null and void, itu artinya itu adalah dianggap tidak pernah ada, never existed, dianggap bahwa surat dakwaan tidak pernah ada. Kalau surat dakwaan tidak pernah ada dan kemudian pada amar ketiga putusan sela itu mengatakan berkas dikembalikan kepada penuntut umum. Artinya kan tidak ada yang didakwa. Status terdakwa menjadi tidak ada, kemudian apakah juga menjadi tersangka? Nah, saya ingin menyampaikan apa yang saya kira Mas Rifai juga biasa membaca suratnya Yahya Harabat ya, Pak Yahya Harabat, bahwa surat dakwaan itu adalah fundamental, substansi, dan merupakan anatomi sebuah tindak pidana. Ya. Apabila dikatakan batal demi hukum, runtuhlah dia sebagai dakwaannya. Runtuhnya dia itu adalah bisa retroaktif kembali kepada semula. Ya, ya artinya adalah bahwa ini seperti ground zero itu loh. Jadi tidak bisa hanya sekedar diperbaiki, karena ground zero itu harus di-rebuild. Ya. Rebuild dari mana? Dari awal. Ya. Makanya seharusnya itu kami berpendapat seharusnya yang digunakan itu pasal 206, jaksa melakukan perlawanan yang dengan demikian nanti kalau ini perbaikannya bersifat clerical error ya, typo error gitu, itu adalah tidak cukup karena meskipun persidangan selanjutnya sudah dijadwalkan, Pak. Sudah dijadwal, maka dari itu kami melakukan apa yang disebut dengan melakukan pra-peradilan ini ya. Dengan demikian harapan kami dulu adalah perhitungan kami itu penuntut umum itu akan melakukan perlawanan ya, perlawanan terhadap putusan sela karena dinyatakan batal demi hukum, artinya nothing, menjadi tidak ada sama sekali. Berarti status Dr. Tifa itu terdakwa tidak, tersangka tidak. Kita juga lihat surat pelimpahan perkara itu mengatakan pelimpahan terdakwa. Tidak ada yang namanya pelimpahan terdakwa. Ya, dasar pra-peradilan itu menjadi strategi Anda dan tim ya. Gini, masalahnya ini Pak Rifai ya, dan untuk semuanya, ini kan ini adalah first time for everyone ya. Ini pertama kalinya bagi kita semuanya ya. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia bahkan hakim dalam hal penggunaan KUHP baru ini. Oke, baik. Saya mau tanya tanggapannya Bang Rifai. Bang, tadi terkait dengan status hukumnya Dr. Tifa ketika sudah dikatakan oleh hakim batal demi hukum, kemudian sudah dijadwalkan kembali persidangan berikutnya. Seperti apa sih sebenarnya yang Anda ketahui? Pada saat dia kembali, beliau tidak ada status. Artinya status? Makanya kalau saya akan terlihat lebih bijak kalau praper itu diajukan sebelum tanggal 27 Juli, pasca vonis, tapi sebelum 27 Juli, sebelum didaftarkan kembali, itu masih pas. Tapi pada saat prapernya diajukan setelah jaksa mendaftarkan kembali, menurut saya ini kan sudah jadi perkara lagi di pengadilan. Jadi di situ sudah melewati tengah waktu ya. Kembali lagi ini cepat-cepatan sama jaksa. Ini kan soal kecermatan ya kembali. Tapi karena apa? Karena sudah didaftarkan. Lalu kedua, dari zaman dulu, ya mungkin Bang Wirawan ini senior ya, saya hormat juga sama beliau. Dari zaman dulu juga dakwaan batal demi hukum itu banyak. Jadi bukan sesuatu hal yang baru putusan sela, dan selama ini juga dakwaan obskur itu bisa diperbaiki. Ya. Di Yahya Harapat juga dijelaskan bahwa putusan sela itu bukan putusan akhir. Dakwaan yang obskur bisa diperbaiki gitu ya, bisa diajukan kembali. Cuma memang sekarang dakwaan baru menariknya satu, dibatasi satu kali gitu ya. Kalau masih di eksepsi nggak boleh lagi dibahas langsung putusan akhir. Ini juga berisiko loh Mbak. Kalau perbaikannya nggak sempurna, bisa-bisa di ujung jomprang setelah pembuktian. Jadi memang ini sesuatu yang menarik ya pasca baru. Tapi maksud saya tetap melihat putusan sela itu bukan final. Dan ini sudah berlaku dari zaman dulu. Ya, namanya sela. Kedua, bahwa kembali lagi dengan segala hormat saya merasa terlambat karena jaksa sudah keburu mendaftarkan perkaranya di dakwaan barunya, sehingga ini sudah masuk ke tahap persidangan, sudah dipanggil juga sebagai terdakwa. Mohon maaf, salah satu contoh misalnya, kalau dalam penahanan, pasti keluar penahanannya, perintah penahanannya terhadap terdakwa. Panggilan pun sudah bahasnya terdakwa. Sementara kalau kita lihat di pasal 160 ayat 3 KUHP baru, jelas pra-peradilan itu hanya diberikan kepada tersangka, bukan kepada terdakwa. Jadi menurut Anda lebih baik eksepsi ya?
Lebih tepat eksepsi. Lebih tepat eksepsi, Pak Ya, Anang. kalau saya lebih tepat ya, penuntut umum itu mengajukan perlawanan terhadap putusan sela. Nah, jadi begini, pentingnya pra-peradilan ini adalah proses itu ya, menurut ini ada kultur baru tuh Mas Rifai ya. Ada kultur baru yang mengatakan bahwa proses itu lebih penting daripada putusan atau pemeriksaan pokok perkara. Itu karenanya dia memperoleh prioritas. Kalau pra-peradilan itu belum selesai, tidak boleh pokok perkara itu langsung berlangsung. Saya berikan analogi begini, kalau seorang dokter melakukan operasi itu, yang penting bukan operasi, yang penting apakah benar alat-alatnya steril atau tidak, ya. Kalau melakukan tanpa menguji kesterilan ini ya, akan berakibat pada malah tidak menyembuhkan. Itulah. Oke, Ya, baik. Jadi ini ada dua perspektif yang berbeda. Saya mau tahu tanggapan Dr. Tifa terlebih dahulu terkait dengan, karena tadi dijelaskan oleh Bang Rifai, berarti ada kemungkinan hakim tidak akan mengabulkan pra-peradilan Anda. Ya, artinya gini, saya tuh selain sebagai orang yang ingin sekali membantu menegakkan kebenaran, saya juga ingin sekali membantu menegakkan keadilan. Dalam dua hal ini, pada amar putusannya ada dua hal yang mencederai hak asasi manusia. Tadi seperti yang Bang Rifai sampaikan, seandainya nih kita berproses ya, kemudian JPU ini kemudian mengajukan perbaikan, lalu kemudian kita eksepsi lagi. Persoalannya adalah eksepsi saya kan diterima atau ditolak itu di ujung sana. Jadi sidang berlangsung. Bagaimana dengan asasi saya? Bagaimana dengan kerugian imaterial saya menghadapi sidang, sementara ketika di ujung ternyata eksepsi saya diterima, coba bayangkan. Ini kalau terjadi pada anak bangsa yang lain. Karena persoalan sidang itu berarti kita akan terus-menerus mempersiapkan diri dan sebagainya. Sementara kalau kita lihat dari BAP yang 1,5 meter, kita habiskan itu dalam waktu 3 tahun itu. Jadi dalam 3 tahun siapa yang akan menanggung kerugian material dan imaterial saya sebagai terdakwa di situ. Nah, itulah mengapa kita lakukan intellectual exercise ini agar menegakkan betul hukum. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin sampaikan nyatanya pengajuan pra-peradilan kami itu diizinkan dengan segera. Dan kemudian apa yang dijadwalkan sebagai sidang pokok perkara tanggal 13 Agustus langsung hilang dari PN Jakarta Timur. Artinya ini apa? Hakim, aparat penegak hukum berusaha untuk bersikap betul di sini. Walaupun sama-sama kelihatannya juga lagi mencari-cari mana yang betul, mana yang tidak. Maka itulah. Jadi Anda tidak mau hak asasi manusia Anda itu diabaikan. Bang Freddy, tanggapan Anda seperti apa, Bang? Iya, tadi udah dijelasin oleh Bang Rifai ya. Saya justru melihatnya sah-sah saja lah melakukan terobosan intellectual exercise, sah-sah saja sebetulnya. Tapi saya justru melihatnya ini sebuah abuse of process. Jadi ketika abuse of process? Yes. Why? Jadi ketika hak dipergunakan, ketika terjadi penyalahgunaan instrumen hukum yang harusnya kan instrumen pra-peradilan itu udah jelas, objeknya udah jelas, di KUHP diatur. Tadi Bang Rifai udah jelasin, tidak ada di situ yang disampaikan oleh Dr. Tifa ini di dalam pra-peradilan yang sekarang ini tidak masuk. Tadi udah jelasin Bang Rifai. Jadi menurut Anda siapa yang salah, Bang? Dalam hal ini? Yang salah siapa? Tentu mereka dong, karena itu bukan hak oleh tersangka atau terdakwa. Yang bisa diajukan pra-peradilan kan sudah disampaikan di situ. Itu baru hak. Upaya paksa tadi. Nah, itu baru hak mereka. Tetapi yang mereka ajukan ini itu tidak ada. Jadi itu bukan merupakan hak mereka, tetapi makanya saya bilang abuse of process. Karena instrumen pra-peradilan itu sudah jelas diaturnya. Gitu loh. Jadi saya tambahkan sedikit. Iya, silakan, Bang. Oke, kalaupun seandainya benar kata Dr. Tifa itu sudah dicabut misalnya panggilan itu atau jadwal sidang itu, memang prinsip pengadilan kita, prinsip peradilan kita itu aktif menerima perkara. Ya, jadi nanti disidangkan nggak apa-apa, berproses, tapi kan seperti kata Bang Rifai, kemungkinan besar karena yang tadi analisa kita itu sesuai KUHP itu kemungkinan tidak diterima. Tetapi proses memang disampaikan dulu di persidangan, nanti kemudian tidak diterima. Ya, boleh. Silakan. Nanti silakan. Bola soalnya. Abuse of process. Abuse of process. Jadi gini, siapa sih yang sanggup untuk melakukan abusing gitu ya? Saya ini warga negara biasa, rakyat jelata, punya kekuatan apa saya sampai bisa melakukan abusing terhadap proses proses peradilan kan gitu. Maksud Anda hanya orang berpower saja yang bisa melakukan abusing? Emang saya siapa? Ya, saya ini rakyat jelata yang berusaha untuk menegakkan keadilan. Supaya apa? Supaya presiden ini, ya, supaya penggunaan segala macam KUHP baru yang tertatih-tatih dan baru inilah saya
saya sebagai exercisingnya itu tidak terjadi kemudian pada warga negara yang lain. Kembali lagi ini tuduhan yang serius abusing. Emang saya bisa apa abusing terhadap apa kan gitu. Oke, Karena Mbak, ada nggak satu hal yang mungkin melihat Anda bisa mengatakan ini abusing of power? Jelas dong, kan saya sudah sampaikan tadi, instrumen lembaga pra-peradilan itu dari dulu, dari sononya, termasuk saat KUHP sekarang yang baru ini adalah sudah diatur upaya paksa dan penghentian penyidikan dan penuntutan. Nah ini apa? Nggak ada termasuk Ini di situ. interupsi dulu. Kan begitu, makanya saya bilang abuse of process. Bisa error objecto, error in persona, nggak ada di situ. ya berarti kan yang Gitu loh. disalahkan sama dia kan bukan saya. Yang disalahkan sama dia adalah pengadilan dan kejaksaan mengizinkan itu. Kan, Loh, gitu. tadi Jadi kan emang- saya udah jelasin, prinsip pengadilan kita memang menerima aktif. Ya setiap daftar diterima. Baru nanti di proses persidangan, makanya saya bilang tidak diterima karena tidak ada di dalam objek. Makanya saya bilang ini tuduhan serius. Karena jelas tentu saja yang melakukan abusing bukan saya kan sebagai rakyat jelata kan. Tapi yang dia tuduh untuk melakukan abusing adalah tentu saja ini either itu PN maupun kejaksaan kan gitu. Oke, kita akan bahas hal menarik ini usai